Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Nadifa NIM K71211196 dari Program Studi Pendidikan Milik Sekolah Dasar Kebumen Universitas 11 Maret. Pada video kali ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Adakah yang sudah tahu apa itu pecahan? Nah, jika belum, jangan lupa simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Nah, apa itu pecahan? Pecahan dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Pembilang dalam pecahan digunakan untuk menyatakan banyaknya bagian yang diambil atau dibagi, sedangkan penyebut digunakan untuk menyatakan jumlah keseluruhan. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Supaya lebih paham dan jelas, yuk simak contoh berikut ini. Pada gambar ada beberapa bola yang berwarna putih, kuning, dan juga biru. Nah, berapa banyak jumlah bola yang berwarna putih atau kuning ataupun biru jika dinyatakan dalam pecahan? Pertama-tama, kita hitung dulu ada berapa bola pada gambar. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, banyak keseluruhan bola yang ada, yaitu 9. Kemudian, kita hitung ada berapa bola yang berwarna putih. Nah, ternyata bola yang berwarna putih ada 2. Maka, jumlah bola yang berwarna putih jika dinyatakan dalam pecahan adalah 2/9. Artinya, bola yang berwarna putih ada 9 dari jumlah keseluruhan bola yang ada, yaitu 9. Kemudian, contoh yang selanjutnya, bola yang berwarna kuning ada 3. Maka, dinyatakan dengan 3/9. Sedangkan bola yang berwarna biru berjumlah 4, maka dinyatakan dengan 4/9. Adapun contoh lainnya yaitu dengan menggunakan pizza yang dipotong-potong. Yang pertama, pizza dipotong menjadi 2 bagian. Bagian yang tersisa berjumlah 1, maka dinyatakan dengan 1/2. 1/2 dalam pecahan dapat juga disebut setengah. Kemudian yang kedua, bisa dipotong menjadi 3 bagian. Bagian yang tersisa juga hanya 1, maka dinyatakan dengan 1/3. Yang ketiga, bisa dipotong menjadi 4 bagian. Bagian yang tersisa juga hanya 1, maka dinyatakan dengan 1/4. 1/4 dalam pecahan juga disebut juga dengan 1/4. Nah, yang terakhir, bisa dipotong menjadi 5 bagian. Bagian yang tersisa juga hanya 1, maka dinyatakan dengan 1/5. Pecahan juga dapat dinyatakan dalam gambar arsiran sebagai berikut. Yang mana pecahan-pecahan tersebut digunakan untuk menyatakan banyak bagian yang diarsir pada gambar tersebut. Yang selanjutnya ada membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan yang penyebutnya sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, perhatikan contohnya pada gambar. Ada 2 buah tomat yang sama-sama dipotong menjadi 4 bagian, tetapi tomat yang pertama busuk 1/4 bagian, sedangkan tomat kedua busuk 3/4 bagian. 1 dan 3 merupakan pembilang dalam pecahan. Sekarang, kita bandingkan angka 1 dan 3. Manakah yang lebih besar? Tentunya 3 lebih besar. Jadi, 1 lebih kecil dari 3. Jika dalam pecahan, maka dinyatakan 1/4 lebih kecil dari 3/4. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai penjumlahan.
Pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contohnya. Ada dua buah lingkaran yang sama-sama dipotong menjadi 6 bagian. Lingkaran pertama, bagian yang berwarna berjumlah 4, sedangkan lingkaran yang kedua berjumlah 3. Untuk penjumlahan pecahan, kita hanya fokus pada pembilangnya, yaitu 4 dan 3. 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah 7. Jadi, 4/6 ditambah 3/6 sama dengan 7/6. Untuk yang selanjutnya, kita beralih ke pengurangan. Hampir sama dengan penjumlahan, pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat dihitung dengan cara mengurangi pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan kembali contohnya. Ada dua buah persegi panjang yang sama-sama dipotong menjadi 6 bagian. Persegi panjang pertama, bagian yang berwarna berjumlah 4, sedangkan persegi panjang kedua, bagian yang berwarna berjumlah 2. Untuk pengurangan pecahan, kita juga fokus pada pembilangnya, yaitu 4 dan 2. 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2. Jadi, 4/6 dikurangi 2/6 sama dengan 2/6. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, bagaimanakah caranya? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Di sini, kita mempunyai soal 1/3 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, pada operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut pecahan tersebut. Pada soal tersebut, penyebutnya adalah 3 dan 4. Kita bisa mencari kelipatan dari 3 dan 4. Seperti yang kita ketahui, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dari kelipatan tersebut, kita dapat menemukan KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Maka 12 akan menjadi penyebut kedua pecahan pada soal penjumlahan pecahan tersebut. Soal penjumlahan 1/3 ditambah 2/4 menjadi titik-titik per 12 ditambah titik-titik per 12. Langkah selanjutnya, untuk menemukan angka pembilangnya, kita perlu mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Contoh pada soal pecahan 1/3. Caranya, 12 harus dibagi dengan 3. Hasilnya 4. Lalu kita perlu mengalihkan 4 dengan 1, maka hasilnya 4. Maka soal pecahan 1/3 berubah menjadi 4/12. Langkah tersebut juga perlu dilakukan pada soal pecahan yang selanjutnya, yaitu 2/4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka 2/4 berubah menjadi 6/12. Nah, langkah penyelesaian terakhir, kita hanya perlu menjumlahkan kedua pembilang tanpa harus mengubah penyebutnya lagi. Jadi, 4/12 ditambah 6/12 hasilnya adalah 10/12. Nah, selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Pada dasarnya, pada pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, langkah penyelesaiannya sama dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang membedakan adalah pada pengurangan, pembilangnya harus dikurangi. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Ada soal pengurangan pecahan 3/5 dikurangi 1/3. Langkah penyelesaiannya sama seperti penyelesaian pada penjumlahan pecahan. Pertama-tama, kita perlu mencari KPK dari kedua penyebut pecahan.
Pada soal penyebutnya adalah 3 dan 5. Dimulai dari mencari kelipatan 3 dan 5. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dari kelipatan-kelipatan tersebut, kita menemukan KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Langkah selanjutnya, kita juga perlu mengubah pembilang pada soal. Caranya juga masih sama dengan penjumlahan tadi, yaitu pada soal 3/5, 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka soal 3/5 berubah menjadi 9/15. Lanjut, kita juga perlu mengubah soal 1/3. Caranya, 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka soal 1/3 berubah menjadi 5/15. Nah, sekarang langkah terakhir, kita hanya perlu mengurangkan kedua pembilang tanpa harus mengubah penyebutnya. Jadi, 9/15 dikurangi 5/15 hasilnya adalah 4/15. Nah, itu dia materi pecahan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.